Sahabat remaja Islam yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membicarakan sedikit tentang pembayatan paksa Al-Mahdi. Disebutkan dalam hadis, mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun Al-Mahdi tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membayatnya pada suatu tempat antara rukun dan makom rukun, maksudnya adalah Hajar Aswad, makom itu maksudnya makom Ibrahim. Jadi kira-kira pembayatan paksa Al-Mahdi akan terjadi di tempat antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim di depan Multazam. Pembayatan paksa Al-Mahdi terjadi di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Al-Mahdi ini kekuatan tidak siap dan dia tidak menyangka dirinya akan ditunjuk Allah untuk memimpin umat Islam sedunia menuju kejayaan dan keadilan sistem Islam. Sebagaimana untuk meninggalkan kegelapan dan kezaliman sistem kafir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki keadaan Al-Mahdi dalam satu malam dengan cara yang Allah kehendaki dan Allah saja mengetahui caranya itu, sehingga selanjutnya Al-Mahdi menjadi siap dan mumpuni memimpin seluruh umat Islam. Dalam hadisnya berbunyi Al-Mahdi adalah keturunanku Ahlul Bait yang Allah perbaiki dalam satu malam, hadis riwayat Ahmad. Jadi pertanyaannya, kenapa sekarang Al-Mahdi mesti dibayat dengan paksa? Ada riwayat hadis daif hadisnya tetapi kita perlu angkat juga dalam hadis itu. Disebutkan bahwa orang-orang yang mau membayat Al-Mahdi ini ketika sudah berhadapan dengan Al-Mahdi, mereka bilang ulurkan tanganmu biar kami bayat engkau. Al-Mahdi menolak, dia menolak dengan keras dia menolak. Akan tetapi mereka lebih keras lagi memaksa Al-Mahdi sampai mereka mengatakan, kalau engkau tidak menerima bayat kami, maka kami pukul tengkukmu, yang artinya kami bunuh kamu, jadi diancam dibunuh. Pertanyaannya kenapa Al-Mahdi mesti dibayat dengan paksaan? Setidak-tidaknya kata ulama ada dua analisa. Analisa pertama Al-Mahdi harus dibayar paksa. Kenapa? Karena dia laki-laki beriman yang sejati imannya dan ciri laki-laki beriman yang sejati imannya dia hendak punya ambisi kepemimpinan, hendak punya ambisi kekuasaan, hendak kaya kebanyakan orang zaman sekarang tidak layak memimpin pun tapi ingin jadi pemimpin, mereka pengen bener berkuasa, pengen bener jadi pemimpin. Ini Al-Mahdi sudah diangkat oleh 300 orang nolak. Dia dan ini wajah orang-orang soleh, orang-orang alim ini tapi dia tetap menolak. Itu adalah satu analisa. Analisa kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibayat paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi, dia tidak menyangka dirinya Al-Mahdi. Lantas, kenapa Allah bikin skenarionya seperti itu? Karena Allah ingin menjaga dan juga memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu bahwa dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga tahu dia Al-Mahdi. Kalau orang lain tahu itu siapa, tentu musuh Islam juga bisa tahu Al-Mahdi yang mana. Kalau musuh Islam sudah jauh-jauh hari tahu Al-Mahdi yang mana diapain kira-kira, pasti diringkus dan dimusnahkan. Jadi Allah punya cara memelihara Al-Mahdi dengan cara dia harus dibayat paksa. Dan siapakah Al-Mahdi? Mari sahabat semuanya kita lihat nama asal-usul saat kehadiran dan ciri-ciri fisik Al-Mahdi. Disebutkan dalam hadis, dunia tidak akan lenyap atau tidak akan sirna hingga seseorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab, namanya sama dengan namaku, nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku. Berbagai ulama mengatakan berarti Al-Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah, tapi ada yang mengatakan namanya mungkin Ahmad bin Abdullah, ada juga yang mengatakan namanya mungkin Muhammad bin Ibrahim, karena ayah itu hendak mesti ayah kandungnya langsung, akan tetapi ayah kenabiannya yaitu Ibrahim atau mungkin Ahmad bin Ismail atau Muhammad bin Ismail, karena salah satu kakek moyangnya juga Ismail alaihissalam. Akan tetapi ada pendapat yang kuat namanya adalah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Jadi kita nggak usah berdebat tentang hal itu. Hadis yang membicarakan Imam Mahdi dipastikan adalah hadis mutawatir tanpa keraguan sedikit pun. Terus sahabat imani asal usul turunannya,
di mana disebutkan dalam hadis dari keturunanku kata Nabi dari jalur Fatimah, di mana Fatimah putri Nabi yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, dari mereka lahir dua cucu laki-laki Nabi yaitu Hasan dan Hussein. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih condong meyakini Al-Mahdi itu keturunan Hasan bin Ali. Lantas kapan kehadirannya? Hadir di saat penghujung dunia. Kota perjalanan umat Islam ada 5 fase. Kita sekarang sudah memasuki fase keempat, berarti sudah menjelang penghujung dunia. Sekarang adalah waktu yang matang untuk kehadiran Al-Mahdi karena memang dunia sudah tidak lama lagi usianya. Terus ciri-ciri fisiknya bagaimana? Rasulullah mengatakan Imam Mahdi adalah keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Kemudian pertanyaan berikutnya, maka orang yang membayat Al-Mahdi 300 orang ini? Di antara isyaratnya disebutkan dalam hadis berikut ini. Rasulullah bersabda, suatu kaum akan berlindung di rumah ini, maksudnya Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung proteksi imunitas, mereka tidak punya jumlah yang signifikan dan mereka tidak bersenjata. Jadi 300 orang, entah siapa mereka ini. Akan tetapi ciri mereka: satu, tidak punya proteksi imunitas, tidak punya pelindung. Artinya apa? Mereka bukan pejabat-pejabat negara, mereka bukan orang-orang yang punya kekebalan diplomatik, mereka bukan kepala-kepala negara, mereka bukan panglima militer negara manapun, mereka orang biasa, tapi boleh jadi mereka orang alim, orang soleh di tengah masyarakatnya. Terus jumlah yang signifikan, jumlahnya tidak sampai 1000, bahkan tidak sampai 500, hanya 300 orang, dan mereka tidak bersenjata. Ini barangkali mereka adalah orang-orang yang bahkan belum pernah pergi jihad, karena mereka ini orang-orang yang lebih mengutamakan kebersihan hati dan kejernihan pikiran, sehingga Allah berikan kepada mereka ilmu tentang siapa ini Al-Mahdi. Dikatakan dalam hadis selanjutnya, kemudian dikirimlah pasukan dari penduduk Syam. Jadi setelah pembayatan paksa itu ada pasukan dari arah Syam dari utara, mereka menuju ke arah Ka'bah untuk memerangi mereka, tetapi pasukan itu justru ditenggelamkan Allah di gurun pasir Al-Baido, tempat antara Mekah dan Madinah. Sahabat yang dirahmati Allah, intinya adalah Al-Mahdi akan keluar, dan pendapat yang kuat dia akan keluar dari Madinah. Kenapa Madinah? Karena beliau adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Mahdi ini persis seperti Nabi Muhammad, fisiknya, alisnya, matanya, kulitnya, tapi akhlaknya berbeda, karena tidak ada manusia yang berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad. Sampai sekarang memang berada di Madinah asli keturunan Nabi Muhammad yang memang mereka turun-temurun terjaga nasabnya, dan kemudian ketika keluar dia akan menuju ke negeri Syam. Sahabat, jadi apapun yang terjadi di akhir zaman jangan terlalu dipikirkan, jadikan ini sebagai pengetahuan. Intinya sekarang jalankan saja ibadah dan maksimalkan. Kalau terjadi sesuatu di kemudian hari yang membutuhkan tenaga kita, maka kita siap untuk membela Islam. Semoga kisah yang singkat ini ada manfaatnya, dan jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan jangan sungkan untuk di-share.